Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sallallahu alaihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Al-Asusani ini halaman berapa tadi kemarin tuh? Ayat halaman Al-Asusani. Asrul Shalah. Asrul Shalah. Ruknu Ibnu Sifatillah. Ini ruknu salis ya. 405. Al-Asusani an-Anfiradullah ya. Amma ba'd, adapun dalam kitab Qawaidul Aqaid, Imam Ghazali masih menjelaskan tentang rukun ketiga tentang af'al Allah. Karena Risalah Qursyani ada 4 rukun. Rukun pertama tentang ma'rifatul zat, 2 ma'rifatul sifat, itu sudah kita bahas. Sekarang ma'rifatul af'al. Ya. Dan yang keempat nanti tentang sam'iyat. Ruknu tsalis itu tentang al-ilm bi af'alillah ta'ala. Madarul awal sudah kita bahas kemarin bahwa kita harus yakin kullu haditsin fil alam fa huwa fi'lu. Semua yang baharu di alam ini adalah perbuatan Allah dan ciptaan Allah. Termasuk perbuatan manusia itu semua adalah ciptaan Allah. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Al-Asusani, dasar kedua dari af'al Allah, pengetahuan tentang af'al Allah, keyakinan tentang af'al Allah, perbuatan Allah. An-infiradullah, bahwa sesungguhnya infiradullah, kesendirian Allah Ta'ala yang Maha Suci Subhanahu, biikhtira'i harakatil ibad, dengan mengadakan gerakan hamba, la yukhrijuha, tidak mengeluarkan, ya, tidak mengeluarkan apa infirad tadi, kesendirian Allah dalam mencipta hamba tadi. Tidak mengeluarkan gerakan-gerakan harokatil ibad tadi, an kauniyah, daripada keberadaan harokatil ibad, keberadaan gerakan-gerakan hamba itu makduratan lil ibad, dikuasai oleh hamba. Ala sabilil iktisab, secara kasab, secara daya upaya. Makanya dia dihisab dalam perbuatannya yang sadar. Ini harus dijelaskan. Sebab apa? Sebab kalau cuma asal yang pertama saja yang mengatakan bahwa semua ini ciptaan Allah, orang akan salah paham. Terus gimana perbuatan hamba? Maka dijelaskan di asal kedua bahwasanya gerakan hamba meskipun Allah itu infirad, menyendiri dengan mencipta semuanya, tapi gerakan hamba itu tidak, itu keinfiradan Allah, kesendirian Allah dengan mencipta semuanya, itu tidak mengeluarkan gerakan, status gerakan hamba, bahwa gerakan itu juga kasab, ada kasab daripada hamba tadi. Balillahu ta'ala khalaqal qudra wal maqdur jami'an. Bahkan Allah lah yang mencipta kudrat. Kasab itu usaha atau daya upaya. Cuma itu istilah yang dipilih oleh Imam Abu Hasan Asy'ari untuk menyatakan ikhtiar. Kalau nggak salah Maturidi itu lebih memilih ikhtiar itu. Jadi beda istilah saja. Ya itu, kasab itu. Kalau ikhtiar, tapi ya kadang dipakai secara berganti antara kasab dengan ikhtiar itu. Tapi ingat saya itu kasab itu lebih disetujui oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, penggunaan istilah kasab itu. Ya. Balillahu ta'ala khalaqal qudra, bahkan Allah Ta'ala lah yang menciptakan kudrah, kemampuan dan makdur jami'an, sesuatu yang dimampui secara keseluruhan. Wa khalaqal ikhtiyar wal mukhtar, Allah lah yang menciptakan ikhtiar, ya, proses pemilihan, dan mukhtar, dan yang dipilih, semua adalah dari Allah Ta'ala. Fa'amal kudrah fawasfunil abdi, maka kudrah, kemampuan, itu sifat bagi hamba. Tapi khalqun lirabbi, tapi kemampuan itu adalah ciptaan dari Allah. Tapi sifat bagi hamba. Khalqun lirabbi, tapi kudrat itu apa? Makhluk, ciptaan bagi Allah SWT. Walaysat bikasbin lahu, dan bukanlah kudrat itu kasab bagi Allah, tapi khalq bagi Allah, penciptaan, bukan kasab bagi Allah, penciptaan bagi Allah. Wa amal harakah, adapun gerakan itu khalqun lirabbi wasfun lil abdi. Gerakan itu adalah ciptaan bagi Allah dan sifat bagi hamba. Wa kasbun lahu, dan kasab bagi hamba.
sifat bagi hamba dan bukan kasab bagi hamba ya, bukan kasab. Laisa bikasbin lahu, bukan kasab bagi hamba. Khalqul rabbi dan bukan kasab bagi hamba tadi. Sedangkan gerakan itu khalaq lirabb, ciptaan bagi Allah, tapi sifat bagi hamba dan kasab bagi hamba. Jadi kekuatan, kudrat itu sifat bagi hamba. Ya kan? Orang itu bisa mengangkat sekian, bisa mengangkat, mampu mengangkat, itu sifat bagi hamba. Tapi apa dia yang mencipta kekuatan untuk mengangkat itu? Seandainya dia yang mencipta kekuatan untuk mengangkat itu, dia mampu mengangkat berapapun. Itu tandanya bukan kholq. Dan bukan kasab, bukan dia juga yang mengusahakan kemampuan itu. Itu dari Allah sudah dipasang di situ. Dia cuma nerima sifat. Oh, bukan Allah yang mengangkat. Kita katakan fulan itu yang mengangkat, sifat bagi hamba. Tapi hakikatnya kholq bagi Allah Ta'ala. Paham ya? Adapun gerakannya itu kan kemampuannya tadi kan, kudratnya. Gerakannya itu ciptaan dari Allah Ta'ala. Tapi sifat bagi hamba dan kasab bagi hamba. Yang bergerak ini mengusahakan gerak itu adalah secara zahir adalah hamba. Sehingga dikatakan kasab bagi hamba juga. Tapi bukan dia pencipta kudratnya, bukan dia penciptanya. Tetap khalqun lirabb. Fa inna khuliqat maqduratan bi qudratin hiya wasfuh. Sebab sesungguhnya gerakan itu khuliqat, tercipta makduratan, dalam keadaan dikuasai dengan satu kudrat, yang mana hiya wasfuh, yang mana kudrat itu adalah sifatnya hamba. Fakana lil harakati nisbatun ila sifatin ukhra, maka bagi gerakan itu ada nisbah, ada hubungan kepada sifat yang lain yang dinamakan kudrat. Fasumya bi'tibari tilkan nisbah kasban, maka dinamakanlah sumya bi'tibari tilkan nisbah kasban, maka dinamakanlah apa gerakan itu, sifat itu tadi, wasf itu tadi, dengan iktibar, dengan memperhitungkan tilkan nisbah, hubungan antara kudrat dengan gerakan, itu dinamakan kasab. Dinamakan kasab. Jadi ada kekuatan, kemampuan. Saya mampu untuk mengambil ini. Ada kudrat. Ada gerakan. Gerakan itu ketika saya mengambil. Nah, hubungan antara gerakan dengan kudrat itulah namanya kasab. Ketika kemampuan itu digunakan untuk bergerak, maka itulah disebut kasab. Atau daya upaya atau ikhtiar. Jadi ikhtiar itu penggunaan kudrat itu untuk menimbulkan harokah itu tadi. Secara sunnatullah. Walaupun semuanya kudrat juga Allah yang cipta. Kasab itu hakikatnya kalau diusut dari Allah. Gerakan itu juga kalau diusut juga dari Allah. Kemudian ya seperti mesin itulah. Mesin ini semua ciptaan. Semua cipta manusia. Mesin eskavator yang mengangkat itu, ketika dia mengangkat itu namanya harokah, gerakan dia. Kemampuannya sudah ada pada dia. Yang cipta siapa? Ya manusia juga. Terus yang gerakan tuh, yang menganukan kasabnya dia sehingga eskavator bisa kasab mengangkat itu siapa? Manusia juga. Ya sama dengan itu. Cuma walillahil matsalul a'la, Allah. Gak bisa kita sama. Amin. Mirip dengan itu. Wa kaifa yakunu jabron mahdhon? Lah bagaimana ada siapa abad, siapa hamba itu jabron mahdhon? Atau sifat wasf itu sifat hamba tadi, sifat berupa harokat gerakan itu merupakan jabron mahdhon, merupakan paksaan secara murni. Bagaimana bisa dikatakan sifat gerak itu adalah paksaan murni? Wa bidororo, sedangkan dia si abad tadi bidororo secara pasti yudriku, mengerti tentang tafrikoh, perbedaan antara harokatil makduroh, antara gerakan yang dikuasai dia, wa ro'datil doruriyah, dan dia membedakan antara ro'dah, kegemetaran ya, yang sifatnya doruri. Jadi bagaimana gerakan ini bisa dikatakan paksaan? Lawong dia bisa membedakan mana gerakan sadar, mana gerakan tak sadar. Maka Allah tidak akan menghisap kenapa jantungmu berdetak.
Karena itu gerakan tak sadar. Yang dihisab itu yang kasab itu. Au kaifa yakunu khalqan, atau bagaimana bisa dikatakan gerakan itu ciptaan bagi si hamba? Ya. Wa huwa la yuhitu ilman, sedangkan hamba sendiri tidak meliputi apa hamba tadi, apa tadi? Apanya? Ilmunya. Tidak meliputi ilmunya hamba bitafasili ajzail harokah, dengan perincian bagian-bagian dari gerakan yang muktasabah, yang dia peroleh, yang diperolehnya, yang diusahakannya, wa'adadiha, dan jumlah gerakannya. Bagaimana bisa dikatakan gerakan ini ciptaan hamba, sedangkan dia tidak ngerti perinciannya daripada otot dan sebagainya, serinci-rincinya dia dapat. Kalau bagaimana bisa dikatakan itu ciptaan? Kalau seandainya dia mencipta, dia harusnya ngerti dong. Ya, jadi Ahlussunnah itu antara dua. Tidaklah gerakan hamba itu jabr mahad, tidak juga keterpaksaan seperti Jabariyah, tidak juga seperti Qadariyah yang mengatakan bahwa oh ini ciptaan makhluk, ini dari kita yang membuat gerakan. Bagaimana bisa dikatakan jabr? Bagaimana bisa dikatakan paksaan? Lawang dia bisa membedakan mana gerakan sadar dan mana gerakan tidak sadar dia. Dan bagaimana bisa dikatakan ciptaan juga? Lah dia tidak ngerti bagaimana perincian ajza daripada gerakan itu sendiri. Atau dia tidak bisa membuat gerakan itu semau dia. Orang seandainya pelari, seandainya perbuatan lari itu ciptaan dia bisa dong lari 3 kilo, 4 kilo, terserah dia dong. Ciptaan dia, perbuatan lari. Ketika tidak mampu, maka tandanya itu perbuatan bukan ciptaan dia. Kemudian, wa idza batala tarafani, apabila dua ujung tadi batal, nggak bisa dikatakan jabr mahad, tidak bisa dikatakan paksaan murni, tidak juga bisa dikatakan ciptaan. Gerakan itu ciptaan manusia, seperti Mu'tazilah mengatakan, oh itu kita yang buat gerakan ini, katanya Mu'tazilah. Nggak bisa juga dikatakan. Kalau dia yang buat, dia bisa bergerak semau dia. Berapapun dia bisa, tidak ada. Oh capek saya, padahal ini bukan ciptaanmu itu, kamu dibatasi. Kalau dikatakan jabr mahad, dipaksa betul, nggak bisa juga kamu sadar ngambil itu kan, kamu sadar apa? Nggak sadar. Nah, ketika dua-duanya, dua torofan, dua ujung ini, ya, dua ujung artinya gerakan itu berupa paksaan dan gerakan itu berupa ciptaan manusia. Dua ujung ini batal, sia-sia, batal, habis. Lam yabqa ilal iktisad fil i'tiqad. Itu yang kemudian beliau jadikan judul kita berikutnya, al-iktisad fil i'tiqad. Maka tidak tersisa kecuali harus bersikap iktisad dalam i'tiqad, kecuali harus bersikap tengah-tengah dalam keyakinan. Makanya akidah Ahlussunnah itu adalah akidah min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Akidah Ahlussunnah itu ibarat susu yang keluar antara kotoran dan darah. Antara Mu'tazilah. Wa huwa anna maqdura bi qudratil ikhtira'an. Yaitu apa? Tengah-tengahnya itu apa? Bahwasanya anna gerakan itu maqduratun, dikuasai dengan kudrat Allah secara ikhtira', secara penciptaan itu dari kudratnya Allah. Wa bi qudratil abdi, tapi dikuasai oleh kudratnya hamba, kemampuannya hamba, ala wajhin akhar, pada sisi yang lain, minat ta'alluqi, berupa hubungan yang yu'abbar anhu, yang diistilahkan dengan iktisab atau kasab. Itu hubungan antara kekuatan yang sudah ada pada diri hamba tadi, yang itu juga kalau diusut dari Allah juga, dan hubungan antara gerakan tadi. Hubungan gerakan dengan kudrat tadi, ini yang disebut kasab. Ini disebutkan kepada hamba. Secara wasaf, secara sifat, bukan kholqon, bukan secara penciptaan. Tapi di sisi lain gerakan itu adalah ciptaan dari Allah. Walaysa min darurati ta'alluqil kutubil maqdurah yakunu bi ikhtira'i faqat, dan tidaklah termasuk daripada darurat kepastian ta'alluq, ya. Ketetapan ta'alluqil qudrah, keterkaitan kudrat dengan makdur, dengan sesuatu yang dikuasai, ayakuna bil ikhtira' faqat. Ada apa ta'alluq itu dengan ikhtira' saja? Ada apa ta'alluq itu dengan ikhtira' dengan penciptaan saja? Jadi hubungan antara kudrat dengan makdur ini bukan hubungan penciptaan saja.
Ya. Idh qudratullah ta'ala fil azal kanat muta'alliqah bil alam, sebab kudratnya Allah di zaman azal itu berkaitan dengan alam. Walam yakunil ikhtira' hasilan biha, tetapi tidak ada apa ikhtira', apa penciptaan itu hasil, terhasilkan biha, terhasilkan pada alam itu. Hasilan, tidaklah penciptaan itu terhasil dengan kudrat itu ya, dengan kudrat Allah Ta'ala. Wa ya indal ikhtira' muta'alliqun bi naw'an akhar min ta'alluq. Jadi ta'alluq antara kudrat dengan makdur itu bukan ta'alluq ikhtira' saja, bukan ta'alluq penciptaan saja. Buktinya apa kata Imam Ghazali? Buktinya kudrat Allah sudah berkaitan dengan alam untuk mencipta. Tapi ketika sebelum Allah izinkan mencipta, sudah tercipta belum? Belum. Sebelum Allah izinkan untuk dia keluar ke alam nyata, si alam ini belum ada. Padahal ta'alluq ikhtira'nya Allah, kudratnya Allah secara soluhi qadim itu sudah ada semenjak azali. Tapi sebelum Allah izinkan belum muncul kan alam tadi. Paham ya? Jadi ta'alluq itu bukan hanya berupa ikhtira' saja, bukan hanya berupa penciptaan saja. Maksud ibaratnya. Wa hiya indal ikhtira', dan kudrat itu, kudrat itu ketika ikhtira', ketika terjadi penciptaan itu muta'alliqun bihi, terkait dengannya, dengan ikhtira' nau'an akhar, dengan jenis lain daripada ta'alluq, yaitu ta'alluq tanjizi hadis. Itu pelaksanaan kudrat itu pada zaman sekarang. Contoh kudrat Zaid alim, ta'alluq kudratnya Allah dan iradatnya Allah itu sudah ada semenjak dahulu bahwa untuk menjadikan si Zaid ini alim. Tapi apakah alim di zaman Nabi Adam Zaid ini? Belum, karena belum diizinkan. Itu sekedar ta'alluq. Jadi ta'alluq ini bukan harus berupa penciptaan langsung. Baru nanti lahir Zaid tahun berapa lahirnya, umur berapa dia jadi alim, baru Allah izinkan. Itu pelaksanaan daripada ta'alluq yang dulu dilaksanakan, sekarang itu tanjizi hadis. Itu ta'alluq yang nau' akhar, ta'alluq jenis yang lain. Fabihi yazhar anna ta'alluqul qudrat laisa maqsusun bi usul maqdur biha, maka dengannya itu dengan apa ya, dengan bayan itulah penjelasan mengkono mazkur iku rai. Yazharu nampak bahwasanya ta'alluqul qudrat, keterkaitan kudrat Allah, keterkaitan sifat kudrat kemampuan itu tidaklah khusus dengan terjadinya makdur, dengan terjadinya sesuatu yang dimampui. Biha, dengan kudrat itu tadi. Allahu a'lam bis-shawab. Itu asal tsalits. Dapat paragraf tos. Sirul Fatihah.